Tema kita hari ini, apa bedanya murid Yesus dan murid gereja atau murid denominasi? Nah, tema ini muncul beberapa hari yang lalu, ada diskusi di antara beberapa kami yang mimpin Pak Nanang dalam diskusi ini. Nah, akhirnya muncul kalimat ini. Ya, kalau begitu kita ini murid Yesus atau murid gereja atau murid denominasi. Nah, ketika di-share, disebarkan brosurnya tentang tema ini, wow, komennya rata-rata berkata, wah, temanya ini hebat. Ini gereja harus tahu. Betul, saudara. Kita mulai dengan kalimat ini. Kalau kita mendengar kata si kunyuk, si setan, si iblis, Lucifer, langsung kita harus mikir dia itu imitator, dia itu pemalsu nomor wahid, ya, itu iblis. Nah, apa saja yang Tuhan Yesus buat, apa saja, dan apa saja yang Tuhan Yesus katakan untuk kita murid-muridnya melakukan, ingat ini baik-baik. Maka si kunyuk itu selalu membuat counternya, membuat lawannya, membuat palsunya. Maka itu kalau kita pakai bahasa Inggris, the creator, pencipta segala sesuatu, ya jelas Yahweh Bapa kita. Tapi setan itu sangat membenci kreator, sangat membenci. Sehingga apapun yang kreator buat selalu ditunjukkan palsunya, saingannya. Maka itu kalau Bapa kita kreator, maka setan itu imitator, membuat kepalsuan. Saudara, lihat sejak peristiwa Taman Eden, ya. Iblis itu dalam perjalanan hidupnya mengganggu manusia, atau saya katakan mengganggu semua rencana Tuhan. Saudara ingat ini. Kepada orang-orang benar, iblis tidak memakai sumber lain untuk mengacaukan kita. Iblis selalu pakai Alkitab. Tapi diputar balik. Ingat di Taman Eden, Hawa, jangan-jangan kamu salah dengar. Mungkin begini firman Tuhan. Lihat kalimat itu. Mungkin begini firman Tuhan. Semua yang di taman ini jangan kau makan. Kecuali yang satu ini. Apalagi kau lihat enak sekali buah ini, bukan? Nah, terus sepanjang perjalanan penulisan perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat setan pakai cara yang sama. Memberikan firman. Ya, kita lihat Tuhan Yesus. 3 kali si kunyuk mencobai Tuhan Yesus. Dan jangan main-main. Mereka pakai firman. Bukankah sudah dikatakan? Ingat? Bukankah sudah dikatakan? Wah, hebat sekali. Kamu kan berkuasa. Bisa buat apa saja. Kamu kan Tuhan. Masa nggak bisa merubah batu-batu menjadi roti? Hampir terjerat. Bukankah sudah dikatakan bahwa kalau kamu jatuh, maka Yahweh Tuhan akan utus malaikat-malaikatnya untuk menatang kamu, menjaga kamu supaya kakimu nggak kena tanah atau batu. Pakai firman. Waktu Simson dicobai, pakai firman juga. Firman yang pernah Tuhan katakan kepada Simson di awal itu, ya nanti baca di Hakim-Hakim pasal 13-14. Pakai firman. Semua dipalsu oleh si iblis. Nah, termasuk murid. Saudara, kata Kristen itu hanya ada 1 kali disebut, 1 kali. Dari 28 pasal Kisah Para Rasul, hanya 1 kali disebut, yaitu pasal 11. Kristen. Tapi sejak pasal 1 sampai habis pasal 28 Kisah Para Rasul,
itu disebut murid. Kita ini yang percaya Tuhan Yesus disebut murid. Catat itu. Bukan Kristen. Sedikit saya bicara. Kata Kristen itu sangat jelek, saudara. Sangat jelek. Ya. Kenapa sangat jelek? Karena Kristen itu identik dengan pemberontakan. Catat itu. Kata Kristen itu makar. Tahu kata makar? Sekelompok orang yang melawan pemerintah yang sah. Kata Kristen itu sangat rendah dan jelek artinya. Maaf, kalau saya pakai kata kadrun, saya percaya nggak ada orang yang berpikiran positif kalau mendengar kata kadrun. Nah, ternyata kadrun itu ada juga di dalam kekristenan. Bahkan nggak sedikit orang Kristen, hamba Tuhan itu kadrun Kristen, saya katakan, maaf. Nah, seperti itu. Loh, kenapa Kristen itu dicap jelek, pemberontak? Ya karena salahnya Petrus dan saudara-saudaranya. Mereka itu yang mulutnya ember, ngomong kemana-mana. Weh, ikut Yesus itu enak loh. Kita nanti akan punya negara sendiri. Kita akan bebas dari pemerintahan penjajahan Romawi. Itu yang dikatakan. Nah, salah satu bukti. Masih ingat? Apa yang tertulis di ujung bagian kepala salib Tuhan Yesus? Jadi begini, saudara. Zaman pemerintahan Romawi, penjahat-penjahat yang disalib itu selalu diberi julukan, ejekan, ya, di atas kepala salib itu. Misalnya pembunuh paling sadis, perampok bajingan, pokoknya jelek-jelek. Nah, ketika rakyat Yahudi minta Pilatus, beri dong nama sesuatu pada orang ini. Masih ingat? Saudara jangan anggap itu bagus, jelek. Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Wah ampun, itu jelek sekali. Itu ejekan yang paling rendah. Kenapa? Ya Pilatus ngikutin mulutnya Petrus dan teman-temannya bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi yang akan membuat kerajaan baru dan mengusir penjajah Roma. Jadi ketika tulisan itu ada di kepala salib, itu artinya begini. Hei orang Yahudi, lihat nih. Katanya rajamu kok mati di salib? Raja apaan? Kamu masih mau percaya model raja yang bisa mati di salib ini? Jadi kata Inri itu jahat, jelek. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan pengikutnya bertambah banyak, lalu diejek. Itu loh Kristen, itu loh Kristen, itu loh pemberontak, itu yang melawan pemerintah yang sah. Nah, setan menggunakan kata ejekan ini untuk mendunia Kristen. Padahal murid itu ditulis, saya nggak tahu. Kalau ada yang pernah ngitung beritahu saya. Di Kisah Rasul itu ada berapa kali kata Kristen. Saya belum pernah ngitung jelas itu. Pokoknya ratusan kali. Bayangkan 28 pasal Kisah Para Rasul. Murid itu sangat dominan. Nah, itu bisa terbuang, hilang sama sekali. Yang ditulis cuma satu kali kata Kristen dan ejekan. Tapi si imitator berhasil membuat dunia percaya bahwa kita ini pemberontak, kita ini orang yang makar, kita ini orang yang melawan pemerintah. Itu arti kata Kristen. Jadi saya juga nggak suka disebut kata Kristen. Harusnya disebut murid Yesus. Itu dia. Nah, jadi ngerti ya? Nah, setan itu merusak. Setan itu memutarbalikkan. Setan itu menghancurkan. Betul, ini orang umum pernah berkata, kalau ngejek orang Kristen katanya, juru selamat kok mati di salib. Betul, dan itu ada sampai hari ini. Saudara jelas nggak?
Nah, ayo kita belajar. Yang harusnya semua kita itu murid Yesus. Tapi maaf ya, diselewengkan, dipalsukan oleh imitator. Menjadi murid gereja. Saudara, hampir tidak ada gereja yang tidak punya program pemuridan. Nggak ada, hampir nggak ada. Semua punya. Dan kerennya, walaupun semua anggota gereja itu wajib dimuridkan dan ikut kelas-kelas pemuridan. Catat, tidak ada satupun gereja yang menggunakan bahan lain untuk pemuridan di gerejanya selain Alkitab. Enggak ada. Nah, ini yang heran. Semua gereja pasti punya program pemuridan. Tapi yang dipakai itu Alkitab. Sama. Tapi kemana dan mengapa hasilnya walaupun rajin ikut pemuridan, tetapi bukan menjadi murid Tuhan Yesus. Yaitu tadi murid gereja. Loh, apa artinya murid gereja? Dan apa bedanya murid gereja dan murid Tuhan Yesus? Gampang sekali. Mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Ya, saya kira nggak perlu dibuka ya, karena kita semuanya hafal kok. Apa itu? Tuhan Yesus pernah berkata begini. Murid tidak lebih dari gurunya. Masih ingat firman itu? Nah, artinya perbedaan, maaf ini ya, jangan ada yang tersinggung. Kok tersinggung kita bertobat. Jadi perbedaan yang paling jelas antara dua sebutan ini, murid Yesus atau murid gereja, ya, dengan menggunakan apa yang Tuhan Yesus katakan, murid tidak lebih dari gurunya. Artinya murid itu sama dengan gurunya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau saudara dan saya menyebut murid, jelas murid Yesus seharusnya. Maka pertanyaannya, kita ini mengabdi, menghamba kepada guru kita, dan apakah kita sudah menyerupai guru kita atau belum? Nah, begitu pula murid gereja. Murid gereja itu dibawa, maaf ya, kalau memang di gereja saudara tidak begitu, ya jangan tersinggung atau jangan marah. Ya, ini prinsip saya pakai. Kalau kita mendengar kebenaran dan kita tersinggung, berarti kita pelaku yang salah. Itu saja gampang. Nah, jadi kalau ada murid gereja, maka semua arah, aktivitas, waktu, tenaga, ide, pikiran, uang, itu semuanya hanya untuk keperluan program denominasi itu. Ya, uangnya nggak dipakai untuk penginjilan. Dipakai untuk keperluan gerejanya, katanya penginjilan. Tapi begitu dapat jiwa, tidak dibawa ke arah Kristus, tapi dibawa ke arah gerejanya. Setia ya, setia. Bahkan tidak sedikit gereja membuat peraturan umatnya tidak boleh ke gereja lain. Itu alasan basicnya, alasan dasarnya, alasan utamanya. Supaya uangmu, persembahanmu, kolektamu itu nggak kemana-mana. Hanya ke gereja ini saja. Jadi cari jiwa, ya, cari jiwa. Tetapi, sebentar ya. Nah, jadi dibawa ke kelompoknya sendiri. Oke, coba kita buka ini. Efesus pasal 4. Oh. Kenapa Filipus mau buka apa? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Oh ya, Matius 10. Oke, terima kasih, ini dia. Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, jelas ya untuk itu. Nah, kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus tahu ke arah mana kita dibawa.
Ya, Efesus 4 ayat 2 ayat 16. Harusnya begitu. Oh, putus ya. Yang di Facebook ini dari Munsian bilang putus, dari Bandung Cimahi bilang putus-putus, tapi di sini aman tuh yang lain. Ya, Tuhan tolong supaya jaringan sinyal ini untuk anak-anakmu belajar tidak terganggu dalam nama Yesus. Udah Filipus? Efesus 4 ayat 16. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-16. Daripadanya lah, ya, dari kepala, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, saudara, semuanya itu ke arah Yesus. Bukan ke arah program gereja yang hanya uangnya untuk renovasi ini, untuk ganti AC, untuk ganti alat musik, ganti sound system. Masa jemaat sepanjang tahun dimintain uang untuk ganti kursi, untuk ini, maaf ya saudara. Sudahlah. Kalau memang masih bisa dipakai barang-barang itu, pakai saja. Oke? Nah, jadi bertumbuh ke arah Yesus. Ayat 17-nya Filipus. Ya, ayat 15. Efesus 4. Jadi murid Yesus harusnya ke arah ini. Tetapi dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya, berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih. Bukan di dalam doktrin gereja. Bukan di dalam program-program gereja. Tapi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kita semua bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Coba lihat terjemahan yang lain ayat 15. Jadi kalau kita menjadi murid Yesus, itu artinya semua arah pertumbuhan kita ke arah Yesus sebagai kepala. Tapi murid gereja itu diarahkan bertumbuh dalam segala hal seperti program gereja. Kelihatannya rohani, masih aktif pelayanan, masih aktif ibadah, masih aktif doa, ikut ini, ikut itu, masih. Tetapi diberi dikurung dalam 4 dinding gereja yang namanya doktrin denominasi. Rajin, aktif, baca Alkitabnya rutin, doa puasanya rutin, ikut ini, ikut itu, rajin. Tapi tidak bertumbuh ke arah Kristus. Aduh, ngeri sekali. Mana Filipus? Berapa terjemahan? Naya, terima kasih nak, Bapak senang kamu ikut. Nah, jadi kita harus tahu ini ke arah mana. Fendi belum balik nak ke Nabire, masih di Semarang. Ya, ayat sebaliknya. Mengatakan kebenaran dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Maaf ya, saya beri contoh kecil. Lagi sekali, jangan ada yang tersinggung kalau saya tersinggung orangnya. Maaf. Gereja yang gembalanya orang Tionghoa, biasanya dominan jemaatnya orang Tionghoa. Begitu pula kalau pendetanya orang Batak, orang Minahasa, orang Maluku, maaf, orang Toraja, maaf. Rata-rata jemaatnya ya yang sesuku dengan gembalanya. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Berarti pemuritan di gereja itu gagal. Contoh yang lain.
Ya, contoh yang lain. Tidak sedikit murid-murid gereja itu menggunakan kalimat ini. Loh, kata pendeta saya, katanya gembala saya, katanya pemimpin saya. Saudara, salahnya di mana? Pasti yang murid gereja akan bantah saya. Kan gembala saya pakai Alkitab juga. Kenapa Koden melarang begitu? Maaf, saya nggak melarang. Harusnya begini. Kata guru saya. Kata Tuhan Yesus. Bukan kata gembala. Bukan. Salah besar kalau begitu. Ngerti ya? Nah, murid gereja, ya, murid gereja, ada yang komen. Orang Kristen kalau lagi liburan biasanya sekalian nggak ke gereja. Soalnya gereja di tempat liburan biasanya beda denominasi. Betul. Nah, ini yang Tuhan nggak suka. Harusnya kita berkata murid Yesus. Kata Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi kita harus berubah. Oke? Ya. Puji Tuhan. Terima kasih yang dari Amsterdam. Ya. Ayo kita terus belajar. Oke, kita lihat contoh ini. Sudah ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus berkata begini. Dari komen tadi ya, kalau ada jemaat liburan ke suatu tempat, biasanya nggak ke gereja, karena di kota liburan itu nggak ada yang gereja senama dengan dia. Kita buka Kejadian 11. Aduh, ngeri sekali ini. Ya, Kejadian 11. Mulai ayat 2. Kejadian 11 mulai ayat 2. Ayo kita pelajari ini. Tuhan tolong kami. Untuk kami berubah. Kejadian 11 mulai ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di lembah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Hei, kita sudah punya tempat sekarang ini. Ada lokasi besar. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya, ya, baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka untuk membangun sebuah bangunan permanen. Juga kata mereka, setelah batu bata jadi, bangunan selesai, kata mereka, marilah kita dirikan." Ya, mana? Ya, ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Ya, ini kalau saya ganti, sebuah gereja, sebuah denominasi, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Selesai? Belum. Dan marilah kita cari nama. Nah, dalam bahasa Yunani, nama itu denom. Nah, kelompoknya disebut denominasi. Mari kita cari denominasi. Tujuannya apa? Supaya kita jangan terserak, tersebar, ya terpencar-pencar ke seluruh bumi. Saudara, saya sejak tahun 70-an, itu pertama kali saya mendengar Menara Babel ini. Zaman itu gereja belum segila sekarang, tahun 70-an. Tapi sudah terbukti dosa Menara Babel masuk lagi ke dalam gereja. Lihat, kalau ada anggota jemaat, ya cari nama loh, cari nama denom supaya nggak terpencar, diikat oleh satu nama. Nah, jelas ini kecemburuan Tuhan, karena satu-satunya nama yang kita boleh pakai adalah nama Tuhan Yesus, bukan nama yang lain. Oke? Nah, kalau ada jemaat bilang begini kepada gembalanya, "Om, kami mau pindah tugas kerja Om ke kota A." Oh, bagus kalau begitu. Pasti pesan gembala begini, ini murid denominasi, ini murid gereja. Tolong ya, kalau sampai kalian tiba di tempat yang baru, cari komunitas atau gereja yang senama dengan kita, gereja kita ini. Dengarkan ini. Ngeri saudara, ini Babel.
yang harus dihancurkan oleh Tuhan. Berangkatlah keluarga ini ke kota A. Sudah 3 kali hari Minggu keliling-keliling di kota itu, tidak ketemu gereja yang senama dengan gereja asal mereka. Laporlah mereka ke gembalanya. Om, ternyata di kota ini kota besar loh om. Tidak ada yang senama dengan nama gereja kita. Biasanya kalau enggak pasti, maafkan saya. Gembala pasti bilang, kalau begitu coba cari ruko atau cari mall atau cari hotel yang bisa disewa. Ayo kita buat cabang gereja kita di situ. Kalau tidak ada, ayo cari lahan kosong. Ya, kita bangun gedung untuk kita ibadah. Saudara, kelihatannya bagus ya. Supaya gereja berkembang terus. Tapi justru ini yang Tuhan gak suka. Cari nama supaya senama dengan kita. Dan supaya kita tidak terserak, tidak berantakan, tercerai-berai kemana-mana. Tapi kita diikat oleh satu menara dan satu nama itu. Ini Babel. Kenapa kita tidak bisa menghargai anggota tubuh Kristus yang lain? Saudara, ini prinsip. Roma 15 ayat 21. Roma 15 ayat 21. Mari kita lihat. Roma 15 ayat 21. Ada yang sharing. Hari ini kami baptis seorang dari agama lain. Kalau ikut program gereja harus nunggu akhir tahun baru bisa. Sementara dia sudah mau banget untuk dibaptis. Nah ini loh. Karena mau dijadikan murid gereja itu. Bukan muridnya Tuhan Yesus. Kalau murid Tuhan Yesus selalu perintahnya Matius 28. Pergilah beritakan Injil, muridkan, lalu baptiskan. Ya, jadi nggak usah nunggu lama-lama. Ya kadang-kadang gereja mau baptis barengan itu karena cari kolam renang susah. Kalau punya bak sendiri ngisi airnya, kalau cuma satu orang kan buang-buang air sayang. Ya tunggu aja bareng-bareng semuanya. Maaf, bukan begitu. Oh ayat 20, maaf. Roma 15 ayat 20. Roma 15 ayat 20. Ya ada yang tanya bagaimana mengubah konsep itu. Karena sudah jadi budaya jemaat mengikut gereja. Oh masih banyak orang yang sadar. Ya buktinya saya nggak punya gereja denominasi, tapi Tuhan percayakan saya punya murid yang banyak. Jadi muridkan orang di luar denominasi. Lihat ini Roma 15 ayat 20. Saya sangat bersyukur Paulus bisa nulis seperti ini. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah diberitakan. Telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ayat. Demikianlah telah menjadikannya ambisi untuk memberitakan Injil. Bukan di tempat Kristus dikenal. Supaya aku tidak membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. TL. Maka di dalam itu aku sudah berusaha hendak memberitakan kabar kesukaan hanya di tempat yang nama Kristus itu belum termaklum. Supaya jangan aku membangunkan rumah di atas alasan atau fondasi rumah orang lain. BIS, cita-cita saya ialah memberitakan kabar baik dari Tuhan di tempat-tempat di mana orang belum mendengar tentang Kristus. Sebab saya tidak mau membangun pekerjaan pada fondasi yang diletakkan oleh orang lain. TSI. Saya bertekad untuk selalu menceritakan kabar baik ke tempat-tempat dimanapun orang-orang belum pernah mendengar tentang Kristus. Karena saya tidak mau membangun pekerjaan pelayanan saya di atas fondasi yang sudah dibangun orang lain. Wah, MLT dengan semangat berjuang. Dengan berjuang penuh semangat untuk menginjil. Bukan di tempat Kristus sudah disebut. Supaya aku jangan membangun di atas fondasi orang lain. FIA-nya. Coba FIA-nya. Oke. Oh dari Medan. Amang Huta Julu. Gembala ini.
Bagaimana pandangan Papa terhadap seorang hamba Tuhan yang melarang jemaatnya mendengarkan firman Tuhan dari dia dan gak boleh menyanyikan lagu rohani kalau bukan ciptaannya? Nah, berarti pendeta itu punya surga sendiri. Ya, gak tahu di sebelah mana surganya. Ini pendeta jahat sekali, sombong sekali. Hanya dia yang boleh didengarkan, gak boleh. FAYH. Tetapi hasrat saya selama ini, ya, saya ulangi, tetapi hasrat saya selama ini ialah melanjutkan pemberitaan Injil di tempat-tempat di mana nama Kristus belum pernah didengar. Bukan di tempat yang sudah mempunyai sidang jemaat. Nah ini loh, saudara, bersyukur kalau nanti tanggal 26 Agustus ini Tuhan masih beri kesempatan saya untuk hidup. Saya akan mensyukuri bersama istri saya 51 tahun pelayanan saya. Nah saudara, selama 50 tahun lebih ini, ayat ini yang saya pegang. Saya nggak ingin disebut hamba Tuhan tidak terhormat. Ingat tadi dalam terjemahan baru bagus. Adalah suatu kehormatan bagiku kalau aku memberitakan nama Yesus di tempat yang belum pernah ada orang yang dengar nama itu. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah buka gereja denominasi. Dalam tanda kutip, walaupun saya sangat mampu. Karena saya ingin melahirkan murid Yesus. Bukan murid gereja saya. Bukan. Nah ini konsep yang penting. Yang harus kita miliki dalam hidup ini. Menurut saya, menurut Papi, saya sudah anak Tuhan Yesus meski saya masih beragama lain. Oh ya, ini saudara Mayu, boleh ya Papa cerita. Ini anak saya ini tukang parkir tadinya. Ya, dari agama lain. Nggak apa-apa. Ayo kita belajar sama-sama. Tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus tidak bingung soal agama apa. Karena dia tidak ciptakan agama. Bahkan ada gembala yang melarang pemuda-pemudinya pacaran dengan pemuda-pemudi gereja lain. Waduh, ngeri sekali. Ya ini pendeta-pendeta itu punya kapling sendiri di surga. Nggak tahulah gimana caranya ke sana. Saya tidak akan membuka gereja denominasi di mana sudah ada gereja di situ. Saya datang untuk menjadi berkat. Saya ingin membantu apa yang saya bisa bantu untuk gereja di situ. Ya, betul ya? Amin. Banyak tuh gereja seperti itu, betul mengerikan sekali. Ya. Gimana dengan gembala yang mewariskan gereja ke anaknya? Itu bukan gereja Tuhan. Itu gereja milik gembalanya sendiri karena pelayanan diwariskan, ya. Oke, saya lanjutkan. Saya punya istilah ini dari Roh Kudus ya. Papa di surga itu punya perusahaan besar di dunia. Perusahaan besar. Nah, perusahaan itu adalah gerejanya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi kalau ada di antara kita saudara bersaudara di dalam darah Yesus? Mendengar ada perusahaan papa kita di sebuah kota B misalnya. Aduh, perusahaan papa kita di kota B itu hancur karena salah manajemen pelayanan, rusak. Maaf. Saya pernah dimarahi oleh beberapa pendeta, tapi saya nggak bergeming. Saya akan tetap menyatakan. Dan kalimat ini sudah ditulis di dalam salah satu buku saya, judulnya Kerajaanku bukan kerajaanmu, kerajaanmu bukan kerajaanku. Juga ada intrik dalam gereja. Saya bilang begini, ada beberapa denominasi yang gembalanya, pendetanya itu penciumannya lebih tajam dari penciuman anjing. Catat. Tahu ya? Anjing itu hidungnya tuh tajam sekali. Maksud saya begini loh. Heran saya. Tidak sedikit ada gembala, ada pendeta denominasi. Kalau mendengar di suatu kota ada gereja Tuhan hancur berantakan. Wih, penciumannya tajam. Apalagi gereja itu gerejanya orang kaya-kaya.
datanglah utusan untuk mencari 1 atau 2 orang kaya di gereja itu yang sudah nggak cocok dengan pendetanya. Nah, si pengendus anjing ini, anjing pengendus ini, datang ke kota itu karena mendengar berita. Lalu didekati pengusaha kaya. Ayo kita buka gereja baru yuk. Ya, pakai nama gereja saya. Dan itu terjadi, saudara. Itu terjadi sampai hari ini. Gila nggak ini? Yang seharusnya kita sebagai anak-anak Papa di surga sedih. Karena perusahaan Papa kita di kota itu hancur. Tapi kita ini penjahat. Yang sudah hancur pekerjaan Papa kita nggak bangkitkan, malah kita hancurin. Dan kita buka saingan. Ngerti nggak maksud saya itu? Oh Tuhan, ampuni kami. Ini terjadi. Maka itu 99,99%. Kalau di kota saudara ada gereja baru yang berdiri, yakin itu hasil perpecahan dari gereja yang lama. Catat itu. Hampir tidak ada sekarang ini gereja yang murni hasil penginjilan. Hampir tidak ada. 99,99% gereja-gereja baru di kota-kota besar, di desa-desa, itu karena perpecahan dari gereja sebelumnya. Nah ini loh. Jadi murid-murid gereja itu, ya dengar. Murid-murid gereja itu adalah pengikut si gembala. Adalah agen-agen properti kerajaan surga dalam tanda kutip. Yang bergerilya kemana-mana untuk membuka cabang gereja barunya. Dengan istilah, mari kita dirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan kita cari sebuah nama supaya kita nggak terserak, nggak terpencar kemana-mana. Itu murid gereja. Kalau murid Yesus kemana-mana pergi mencari jiwa untuk diselamatkan. Itu dia. Jadi mulai hari ini saudara, kita harus tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui kita supaya kemuliaan Tuhan itu nyata lewat pelayanan kita ini. Wah, kalau itu semuanya terjadi, saudara, hebat sekali. Tuhan itu bekerja ya melalui kita murid-murid Yesus, ya, yang menjadi berkat kemana-mana untuk menyatakan Yesus dan mencetak murid sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang menjadi sama seperti Yesus. Nah, itu murid Yesus. Jadi selalu mengutamakan proyek-proyeknya Papa, ya, bukan proyek diri sendiri. Maka kalau semua kita bisa menjadi murid Yesus, maka akan banyak sekali orang-orang yang makin hari jumlahnya makin banyak untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan rindu atas kita. Ya, itu yang Tuhan rindu atas kita. Maka itu hari ini kita harus merubah konsep kita di dalam pelayanan ini. Supaya dunia dipenuhi dengan murid-murid Yesus. Bukan murid-murid gereja. Maafkan saya. Tapi harus terjadi. Oke. Kita buka dulu konsep pemuritan yang benar. Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Puji Tuhan dari Illinois, Amerika gabung. Selamat pagi. Ya. Oke. Kita lihat. Iya betul lah, dia bilang lama-lama ngeri juga ya perpecahan gereja sudah terjadi. Kejadian 1 ayat 11. Ini kata pemuritan yang sejak awal Tuhan katakan. Ayat 11. Oke, sabar dulu.
Betul nak, ini dari Manokwari. Jadi murid Yesus itu mencetak banyak Kristus. Ya, luar biasa. Itu dia. Ini konsep pemuritan yang pertama kali tersebut di Alkitab. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Lihat, kata biji itu dominan. Ayat 30, Kejadian 1. Ayat 30, Kejadian 1. Ya, ayat 30. Oh, ayat 31, maaf. Ayat 31. Maaf, saya salah. Ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Nah, dua ayat ini Roh Kudus bicara kepada saya tentang konsep pemuritan. Oh, sebentar. Oh, 29. Maaf. Aduh, maaf saya. Kejadian 1 ayat 29. Maaf. Ya nih, maaf ini ya, ayat 29. Bukan 31, bukan 30, maaf. Ayat 29, ya. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu, kepada kita manusia, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Mungkin saudara bertanya, mana konsep pemuritannya? Nah, ini juga yang saya tanyakan. Pertama kali Roh Kudus mengajar saya tentang konsep pemuritan yang ada di hati Papa sejak manusia belum ada. Ini manusia belum ada. Kalau saudara mendengar kata biji, saudara mikir apa? Biji. Langsung mikir multiplikasi, pelipat gandaan. Setuju ya? Yang belum setuju, ya nanti saja dengerin dulu. Daripada nunggu kelamaan. Oke? Setiap kali kita mendengar kata biji, langsung kita mikir pelipat gandaan, multiplikasi. Lihat, saya ada di rumah seorang saudara di kota Rijswijk di Belanda. Sini masih siang. Ya, dokter gigi namanya Ferdinand Lee. Nah, lihat di belakang ini kebun mereka. Ada tanaman-tanaman, ada berapa buah di sini, ada pohon zaitun juga. Saya tanya, ini kan dari biji, ditanam itu. Jadi, Tuhan Yesus pun berkata di Yohanes 14 ayat 26. 24 atau 26? Yohanes 12, maaf, ayat 26. Satu biji gandum kalau nggak ditanam dan mati, nggak akan berbuah jadi pohon gandum dan nggak ada buah gandum. Jadi Tuhan Yesus itu minta saudara dan saya menjadi muridnya. Supaya kita bermultiplikasi. Kita berkembang biak. Kita melipat gandakan diri kita. Harusnya begitu. 2 Timotius 2 ayat 2. Nah ini lebih jelas lagi ya. Oke, ada yang komen di Instagram saya. Gereja sekarang sibuk cari fans, pengikut. Betul, nggak cari murid. Iya. Oh bukan ayat 26, ayat 24. Enggak apa-apa, nanti Yohanes 12 ayat 24. Oke, sekarang 2 Timotius 2 ayat 2. Ini konsep pemuritan. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Timotius, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. AYT. Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi, Tim, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. PS. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang. Hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap juga mengajar orang lain. TSI.
semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudari seiman. Ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga. Khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. Saudara, saya nggak tahu siapa penemu sistem bisnis namanya multi level marketing, MLM, saya nggak tahu. Tetapi saya beritahu saudara, 2 Timotius 2 ayat 2, inilah konsep multi level marketing yang tertua di dunia. Hebat ya Tuhan kita. Ya, ada yang komen dari Manowari, gereja sibuk membangun gedung, tidak membangun manusianya. Seharusnya mereka sibuk membangun manusianya dengan memuridkan. Betul. FAYH atau VMD-nya Filipus. 2 Timotius 2 ini. Ayo kita bermultiplikasi. Apa yang kita sudah dengar dari Tuhan Yesus kita sampaikan. VMD. Engkau telah mendengar yang kuajarkan. Banyak orang lain yang mendengarkan hal itu juga, bukan? Berikan ajaran itu kepada orang-orang yang dapat kau percayai. Sehingga mereka juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Why? FAYH. Coba FAYH. Filipus, ya, FAYH. Karena engkau harus mengajarkannya kepada orang lain. Hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Nah saudara, inilah konsep pemuritan yang sangat sederhana. Yaitu kita berbagi hidup supaya orang lain juga menikmati hidup seperti kita. Harusnya begitu. Saudara, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya akan sebutkan 3 orang yang Tuhan pakai menjadi guru saya, memuridkan saya. Yang pertama, Edwin Stube, orang Amerika. Yang kedua, Jeremiah Rim. Yang ketiga, Om Damaris. Nah, 3-tiganya sudah pulang ke surga. 3 orang ini yang mewarnai hidup saya bisa sampai seperti ini. Dan apa yang mereka ajarkan kepada saya tahun 70-an awal itu saya hidupi sampai hari ini. Dan puji Tuhan, saya nggak ngitung berapa jumlahnya. Sudah ada cukup banyak murid-murid saya, anak-anak saya yang bisa meneruskannya ini. Terpujilah Tuhan. Nah tadi pagi, sore ya, ada diskusi dengan tim di Nabire ya soal konsep pemuritan ini. Terus ada yang tanya, kira-kira siapa nanti? Oh banyak, ada yang bisa meneruskannya. Ya, Pak Stub, betul. Itu guru saya yang pertama. Lalu Yeremia Rim, lalu Om Damaris. Saudara, ayo. Oh ya betul, Ali. Haleluya. Salam buat Harper ya. Jadi saudara, ayo kita lanjutkan bentuk pemuritan ini. Nah, salah satu inti diskusi dari tim kami, keluarga kami di Nabire, tadi siang sampai sore tadi, saya cuma berikan ini. Hanya ada 2 syarat. Saudara dan saya bisa memuridkan banyak orang. Cuma 2 syarat. 1, tidak boleh egois. 2, tidak di hidup kita. Yang pertama, buka hati. Bisa menerima sebanyak-banyaknya orang. Yang kedua, buka mata. Lihat di sekeliling kita. Siapa yang perlu kita muridkan, siapa yang perlu kita tolong. Yang ketiga, buka telinga. Dengar tangisan jeritan orang-orang itu. Yang keempat, buka rumah untuk menampung mereka. Yang kelima, buka dompet. Catat, murid Yesus itu tidak akan egois dan tidak bisa pelit. Murid gereja pasti egois dan pelit karena tenaga, waktu, ide, uang, semuanya fasilitas hidup hanya untuk gerejanya dan kepentingan pendetanya. Bukan untuk orang banyak. Tapi murid Yesus ini luar biasa. Weh, ada komen dari Bali. Karena Roh Kudus, nggak tahu kenapa
Lihat papa khotbah air mata mengalir keluar sendiri, ya. Karena Tuhan menitipkan hatinya kepadamu. Nah. Betul, buka hati, buka mata, buka telinga, buka rumah, buka dompet. Maka kita akan punya murid banyak sekali. Kemarin, ada peristiwa yang luar biasa. Saudara, saya itu lagi jalan dari rumah keluarga dokter ini. Saya mau ke satu tempat. Nah, dari rumah ini untuk ke halte bis, ya, saya harus naik bis. Itu jalan kaki kira-kira 10 menit. Nah, di perjalanan itu, tahu ada orang yang WA saya. Kaget saya, saudara. Akhirnya sampai di dalam bis saya, turun bis ganti lagi. Lalu saya naik tram lagi. Masih telepon, masih diskusi. Saudara, saya itu merasa berdosa betul. Sebab orang ini saya ketemu terakhir itu hampir 30 tahun yang lalu. Tahun 80-an akhir kalau nggak salah. Nah, waktu itu Roh Kudus beritahu saya tentang masa lalunya. Aduh. Tapi saya itu nggak ada waktu. Ya. Apalagi zaman itu telepon masih susah. Ternyata saya tidak mencatat kontaknya dan saya lupa juga. Aduh, saya berdosa betul. Saya cuma bisa berdoa, Papa ampuni saya. Entah bagaimana. Karena saya pun nggak bisa cari ke orang. Karena saya juga nggak tahu. Namanya juga lupa. Cuma ketemu itu. Tahu-tahu kemarin. Dia WA saya. Karena dia ketemu teman lama saya. Ini orangnya. Setelah dia ngomong tentang teman itu, saudara, langsung saya tanya, maaf ya, maaf. Akhirnya di telepon itu dia ngalami jamahan Tuhan. Betul. Aduh, dia berjuang, saudara. Aduh, saya bersalah. Bayangkan. Tuhan gak pernah lupa siapa yang gak jadi murid kita. Walaupun saya terbatas sebagai manusia. Ini contohnya. Ya, saya pernah mendoakan orang 2 tahun baru ketemu. Saya nggak akan lupa. Orangnya ada di Bandung. Agustus 8 tahun 2000. Saya diundang seminar di suatu tempat di Jakarta. Di Hotel Mulia. Tahun 2000 Agustus. Nah, Roh Kudus bicara tentang orang ini. Tapi saya nggak kenal. Nah, saya sudah siap-siap. Selesai saya ngajar, saya akan temuin dia. Aduh, selesai saya ngajar, saya dikeroyok banyak orang. Saya lihat, aduh, sudah hilang orang itu. Tuhan ampuni saya terlambat. Ya udah. Terus, besok ada lagi. Saya harap dia besok datang. Ternyata betul, besok dia datang lagi. Ternyata saya lagi mau selesai khotbah, lalu ngajak doa. Ternyata dia pergi juga. Waduh. Bagaimana ini? Tuhan, saya berdosa, ampuni saya. Sampai suatu hari saya bilang, Tuhan, saya sudah capek doakan orang ini. Nggak tahu namanya siapa, orang dari mana. Selalu Roh Kudus bilang, tetap siapkan hatimu. Suatu hari kamu akan ketemu. Saudara catat. Oktober 2002. Saya diundang ke sebuah acara di Bandung. Di Hotel Aquila. Di Terusan Pastur. Pas lagi makan siang, saya lagi bawa makanan di piring saya. Toto orang ini lewat di depan saya. Itu loh hebatnya Tuhan. Saya nggak perlu tanya betul nggak, tapi Roh Kudus bilang itu orang yang kamu tunggu. Sambil saya bawa piring makan, saya tepuk pundaknya. Maaf, saudara yang pernah ikut saya seminar di Hotel Mulia tahun ini, dia jadi kaget. Betul, Pak. Saudara bayangkan. Agustus 2000 suruh tetap mendoakan dan ketemunya Oktober 2002. Hebat. Nah, Tuhan suruh saya muridkan dia. Ya, saya muridkan. Aduh, saya punya banyak kesaksian. Hal-hal seperti ini. Ya, saya masih ingat satu lagi kesaksian. Puji Tuhan, dari Simpson, lupa nih, kamu tuh di Lawas atau di Miri? Ya, ini dari Malaysia ini. Dengan firman malam ini, biar terjadi suasana surga
di bumi atas gereja, lewat gerejanya, betul. Saya nggak akan lupa. Tapi tahunnya lupa. Pokoknya itu tanggal 9 Agustus. Ya, itu malam lebaran pertama. 9 Agustus. Saya itu baru pelayanan dari Lampung. Ya, itu hari Jumat. Ya, Jumatnya. Coba bantu saya lupa tahun berapa. 2016 kok tidak salah saya lupa. Nah, saya nggak pulang ke rumah di Jakarta, langsung ke bandara. Dari turun pesawat dari Lampung, saya ke internasional. Karena saya mau ke Manila. Ya, ke Filipina. Nah, hari itu saya sendirian. Tim yang lain sudah berangkat. Waktu saya antri check-in, saya pakai Philippine Air. Nah, di counter sebelah kanan saya, itu counternya Cebu Pacific. Yang ke Manila juga. Nah, saya ini punya kebiasaan. Oh, lawas ya, Simpson. Lawas ya. Saya punya kebiasaan kalau saya lagi nganggur, saya selalu tanya, Papa, saya harus jadi berkat ke siapa ini? Nah, tapi masalahnya juga, saya sendirian. Nggak mungkin troli saya tinggal. Cari orang itu kebiasaan saya. Kalau ada tim, saya suruh jaga, trolinya saya keliling dulu, cari siapa yang bisa diberkat. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan. Lihat 3 orang di sebelah kananmu yang check-in Cebu Pacific. 3 orang, saudara. Terus saya ini tanya, yang mana saya harus dekati? Dia bilang yang baju kuning, kaos kuning. Nah, kalau saya lihat tampangnya ini bukan anak Indonesia. Kalau nggak Thailand atau Vietnam. Nah, yang satu pakai kuncir. Ya udah, saya bilang, Papa, saya siap. Dan Roh Kudus beri pesan saya tentang yang baju kuning itu. Ya udah, saya antri, mereka antri. Ya ampun, mereka lebih cepat dari saya, saudara. Hilang. Mereka sudah masuk, saya masih belum. Tapi saya berdoa, Papa, biar ketemu. Puji Tuhan, saya selesai check-in. Saya cepat lari masuk. Saya cari mereka 3. Ya, ada di toko bebas bea, duty free. Nah, saya makin yakin, orang ini, mereka pasti bukan orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia, nggak mungkin beli duty free. Ya udah saya tungguin. Ya, pas di depan toko itu ada toilet. Oh, mereka masih nawar-nawar. Ya udah, saya cepat-cepat lari karena maaf saya kebelet kencing. Saudara, begitu saya selesai, loh, sudah hilang 3 orang dari toko itu. Ketika saya masih tolak-tolak cari, dengar panggilan. Pesawat Cebu Pacific boarding. Aduh Tuhan. Hilang sudah, saya nggak tahu mau ketemu di mana dengan mereka. Saya salah lagi. Saya cuma berdoa. Ya udah, itu Jumat malam, Sabtu pagi saya tiba di Manila, ada pelayanan, Minggu juga ada. Hari Kamis, ya, hari Kamis saya diundang ada ibadah di KBRI Manila. Nah, saya dijemput oleh pendeta, gembalanya Randy, ya, dengan anak saya Rio namanya, pakai mobil. Nah, saya turun dari tempat saya nginap, buka mobil itu. Saya kaget, saudara, ada apa? Yang baju kuning itu ada di mobil itu. Karena kaget saya nggak jadi masuk. Orang Jawa bilang ketenggengen ya. Apa ya? Masih kagum. Hah? Pertanyaan saya pertama. Maaf. Saudara berangkat Jumat malam dari Cengkareng. Pakai Cebu Pacific. Dan saudara bertiga. Nah, yang di dalam mobil itu pada bingung. Pendetanya bingung. Anak saya Rio bingung. Orang juga bingung. Nah, pendeta bilang masuk dulu. Ini nggak boleh parkir. Saya masuk. Saudara, ini orang nggak ngomong apa-apa karena masih syok juga. Lalu dia tunjukkan foto. Ini ya Pak. Oh ya betul. Karena saya ingat yang pakai kuncir. Saudara tahu nggak? 3 orang ini akan ke Seoul, Korea Selatan. Tapi lewat Manila, transit. Nah, yang 2 pakai pesawat lain, yang 1 baju kuning ini pakai pesawat beda. Yang 2 sudah terbang, nunggu pesawat ini boarding, terjadi typhoon besar di Manila, semua penerbangan cancel. Itu Rabu. Nah, terus dia bingung, gimana ini mau tinggal di mana? Nah, dia cari, ada istilah Airbnb. Ya, itu bukan hotel, bukan losmen, tapi rumah yang ada kamar kosong disewakan.
Nah, Rio anak saya ini buka Airbnb itu. Nah, orang ini telepon, ya udah. Saudara bayangkan. Terus saya tanya, loh kok bisa kalian dua bisa? Memang kami itu dari Indonesia sudah begitu. Saudara bayangkan, 3 orang. Tuhan akan jadikan murid. Tapi Roh Kudus bilang, yang baju kuning. Kenapa enggak yang lain? Kalau yang lain mereka berangkat ke Korea, saya enggak akan ketemu. Nah, saya enggak tahu saudara mikir apa dengan kesaksian ini. Akhirnya 3 orang ini jadi anak-anak saya. Yang satu sudah menikah, tinggal di Texas, Amerika. Yang satu ada di Sydney. Ya, yang satu masih di Jakarta, punya usaha. Betul ya nak, ajaib sekali. Nah, Yana, kalau ingat berapa kali kita ketemu Henry. Itu loh, yang naik motor kalau ke Sydney, coba. Ini kisah yang luar biasa. Wih, Tuhan itu ajaib sekali. Jadi itu salah satu cara Tuhan memberi saya murid-murid untuk saya muridkan. Oke, dari Jogja ada komen. Konsep menjadi berkat buat siapa itu bukan kunci bagi pekerjaan Tuhan. Karena fokus kita adalah mendapatkan berkat daripada menjadi berkat. Konsep berat saja. Konsep berkat atau berat ya? Menunjukkan siapa Tuhan kita sesungguhnya. Apakah Bapa di surga atau Mamon? Oh, berkat. Betul. Ini dia. Ada yang komen. Seringkali jemaat menganggap gembala setempat itu sebagai bapak rohaninya. Yang menjadi panutan, contoh, teladan, dan lain-lain. Nah, bagaimana membedakan antara ketaatan tunduk pada gembala, submit, dengan taat kepada Yesus sebagai guru agung kita? Kan kita harus ditanam di sebuah gereja, di mana kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak setuju dengan pemimpin gembala, apakah kita bisa dianggap memberontak? Oke, saya jawab. Gembala yang benar, pemurid yang benar, tidak perlu takut dombanya atau muridnya diambil oleh orang lain. Nggak perlu. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Saudara baca di Injil Yohanes. 3 murid Yesus yang pertama itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka melihat Yesus lewat, lalu mereka ikut Yesus, nggak jadi muridnya Yohanes. Yohanesnya nggak iri hati, Yohanes nggak protes, Yohanes nggak marah pada Tuhan Yesus. Nah, tolong ya rekan-rekan saya gembala, jangan sombong. Jangan sombong. Walaupun kita seorang pemurid dan guru untuk murid kita. Nggak mungkin yang Tuhan percayakan kepada kita hanya bisa mendengar kita. Sombong sekali. Berikan kesempatan untuk mereka bisa belajar pada yang lain juga. Karena ini konsep saya hidup. Tuhan yang maha hebat tidak akan memberikan seluruh kebenarannya kepada satu kelompok atau satu denominasi. Apalagi pada satu orang. Nggak mungkin. Papa bagi kebenarannya seperti permainan pasal. Tahu pasalnya? Bongkar pasang itu. Saya punya kepingan kecil satu. Saudara punya kepingan lagi. Jadi biar lengkap. Nah, kalau gembala saudara menganggap saudara berontak, ya keluar saja. Ngapain jadi murid yang nggak lengkap pengajarannya? Ya, izinkan saya cerita juga. Mana? Saya nggak pernah melarang yang Tuhan berikan saya kepada jadi murid saya untuk dengar saya sendiri. Enggak. Siapa saja boleh. Karena tujuannya bertumbuh ke arah Yesus. Bukan ke arah kita. Catat itu. Berarti tadi yang tanya, saya nggak tahu siapa ini. Ya, Efesus 4. Ayat 15-16 tadi. Oh, maaf. Bentar, ini ada yang wifi-nya. Oke, saya nyambung lagi. Nah, jadi inilah yang Tuhan ingin atas kita. Ayo mulai hari ini kita muridkan orang sebanyak-banyaknya. Oke, saya stop dulu sebelum saya kembalikan kepada Pak Pendeta Nanang Sudayo dari Balikpapan. Ada yang mau tanya enggak sampai di sini? Ayo, saya ingin. Tolong yang Zoom bisa langsung atau chatting, yang di Instagram, Facebook coba nulis. Karena saya ingin. Udah, saya nyambung Sam? Ya. Udah tahu Saul? Ya. Betul, berbahagialah kita yang dengar firman malam ini. Amin. Ayo, ada yang tanya, cepat. Oke Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya yuk, yang di chat, yang di Zoom, yang mau nulis silakan Instagram, Facebook nulis.
sebelum saya serahkan kepada host? Ini yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Jadi saya itu nggak pernah milih murid. Guru besar, guru agung kita yang mengenalkan itu. Supaya saya muridkan mereka. Oke? Udah nyambung lagi? Nggak ada? Oh, tertanam itu tidak ada ya? Iya. Tertanam itu di dalam Tuhan Yesus. Bukan di dalam organisasi. Kalau saudara tertanam di organisasi, denominasi, saudara murid gereja itu. Oke, kita baca ayatnya. Ya. Efesus sebentar. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Aduh, ini ada yang tanya ya. Sejak mendengar pengajaran papi, saya jadi malas ke gereja. Apa itu salah? Tidak. Karena kalau gereja itu memang bukan gerejanya Tuhan Yesus, ya ngapain di situ? Oke ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Jadi tertanam itu bukan di dalam gereja denominasi. Salah. Ya, tertanam itu di dalam Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan di dalam denominasi. Ayat 7. Ayo cepat. Ayat 7. Ayat 7. Oh ya. Saya baca yang sudah di sini. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus Kristus. Bukan berakar di dalam gereja denominasi. Dan dibangun di atas Yesus Kristus. Bukan dibangun di atas doktrin gereja. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu saja. Oke? Apa ini? Oh, ada yang tanya, bagaimana kalau ada orang depresi, diajak ngomong aja susah, diajak baca Alkitab tidak bisa. Pikirannya jalan terus, kita harus bagaimana? Baca Alkitab aja nggak menolong. Jadikan dirimu sahabat dia dulu. Buat dia itu bisa percaya kepadamu. Sampai dia bisa terbuka. Itu dia yang Tuhan inginkan. Oh, dari Samarinda. Murid yang baik pasti tahu sekolahnya. Dan kalau murid belajar ke guru lain, gembalanya jangan iri. Anggaplah lagi muridnya studi tour. Keren juga ini. Ya. Katanya harus ada sekte kita. Sekte nggak ngerti maksud pertanyaannya. Oke, yang di Zoom ada yang tanya, saya baca. Oh, komen dari Balikpapan. Pertanyaan, kesaksian yang benar itu gimana? Soalnya banyak dengar kesaksian lebih banyak bicara tentang pencapaian karena dia puasa, dia taat pelayanan. Enggak. Kesaksian itu ya apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus kita bagikan pada orang lain. Kalau cuma kesaksian pencapaian sukses bisa beli mobil, jangan didengerin. Ya, dari Jogja. Bagaimana kita mempertahankan konsistensi karena melakukan itu kita bakal berbenturan dengan denominasi. Mana lebih baik bangun gereja sendiri atau ada di gereja yang sama meskipun tidak sepakat. Dua-duanya salah. Saya memuridkan sejak 50 tahun yang lalu tidak perlu ada denominasi. Dan saya lebih bebas, nggak perlu rapat-rapat, majelis, rapat, organisasi, rapat ini nggak perlu latihan musik, nggak perlu apa. Ketemu di mall, di rumah makan, di warung, di jalan, di bis, di kereta api. Itu bisa memuridkan orang. Tidak harus membentuk satu denominasi. Tapi yang sudah terlanjur ya sudah bentuk warna lain. Oke? Jelas ya semuanya? Ya, ini kita bersyukur. Karena Tuhan sangat baik ya untuk membuat kita semuanya makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara milih, saudara murid Yesus atau murid denominasi atau murid gereja. Pilih. Rekan-rekan hamba Tuhan, jangan menguasai murid-murid itu milik Tuhan Yesus, bukan milik kita. Dunia akan berubah kalau kita seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya.